kami Ya. Shalom, selamat Shalom. malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berkumpul bersama dalam doa syafaat. Kenapa kita adakan sekali lagi? Karena dalam 2 minggu ini, setelah kita terakhir mengadakan doa syafaat 2 minggu yang lalu, kami melihat banyak pemulihan terjadi, terutama di GBT Mojokerto. Bukan berarti tidak ada yang sedang sakit hari ini. Ada beberapa saudara kita yang sedang mengalami kelemahan. Tapi saya percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak membuat keadaan lebih buruk dari sebelumnya, tapi Tuhan membuat suatu kemajuan yang luar biasa bagi GBT Mojokerto. Makanya hari ini kita kembali bersama-sama menaikkan doa syafaat bagi Tuhan. Saya akan segera mulaikan ibadah hari ini. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk apa yang Engkau berikan kepada kami. Kelemahan kami tidak membuat kami jauh dari Engkau. Apa yang kami alami hari ini adalah seizin daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan punya sesuatu yang indah bagi hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Nanti kiranya Tuhan juga tolong lancarkan segala jaringan supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami berkumpul Tuhan di hadapan Kamu. Sujud menyembah karena indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan kuat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu
firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh negeri, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya, dipenuhi api kemuliaan-Mu, Tuhan. Haleluya.
Indonesia yang kami cintai, atas negeri kami, atas kota kami, atas bangsa kami. Sampai kemuliaan memenuhi negeri kami, seisi bumi penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, berbelas kasihanlah pada kami. Tuhan Yesus, berikanlah kemuliaan-Mu atas bangsa kami. Berikanlah kemuliaan-Mu atas negeri kami tercinta. Sudahilah pandemi ini ya Tuhan. Pulihkanlah kami ya Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau yang bisa memulihkan segala keadaan kami. Haleluya Yesus. Indonesia bagi kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Dari atas lagi ya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia
bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Indonesia yang Engkau izinkan kepada kami untuk kami tempati dan tinggali. Hari ini sedang berduka, hari ini sedang bersedih. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan ada dan akan segera memulihkan seluruh kehidupan kami. Seluruh negeri kami ada di dalam tangan Engkau. Dan seluruh kehidupan kami ada di tangan Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya doa kami hari ini tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pakai lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya dapat meneguhkan hati kami, supaya dapat memperkuat iman kami, kalau kami pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Bapak Yohanes. Puji Tuhan, sebelum kita bersama-sama berdoa syafaat, mari terlebih dahulu kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kita supaya doa-doa yang akan kita lakukan itu bukan sekedar sesuatu yang tanpa makna, tapi kita diberikan pemahaman mengapa kita harus melakukannya. Mari kita buka bersama-sama dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika ayat yang 5 ayat yang ke-17. Ayat yang pendek, ayat yang mungkin sebagian kalau enggak semua yang ada di sini mungkin sudah hafal ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Hanya 2 kata saja, sangat gampang untuk kita bisa menghafalkannya. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Ayat yang sederhana, tapi dalam kesederhanaannya memberikan makna yang mendalam bagi kita. Di sini kita diajar untuk memaknai apa sih itu doa. Jika selama ini kita memahami doa itu sebagai bagian dari ritual keagamaan, doa itu bicara soal memejamkan mata dan melipat tangan. Doa itu dilakukan saat kita berada dalam gedung gereja atau persekutuan. Maka mungkinkah ayat ini untuk kita lakukan dalam hidup kita? Tetaplah berdoa, bicara tentang berdoa setiap waktu, berdoa tanpa henti.
Dalam kesederhanaan kata-kata ini, di sini Tuhan ingin mengajarkan, Tuhan bukan sedang memberikan perintah yang tidak bisa kita lakukan. Justru Tuhan sedang ingin mengajarkan kita apa makna doa yang sebenarnya. Bahwa doa itu lebih dari sekedar memejamkan mata, doa itu lebih dari sekedar di gereja, dilakukan di gedung gereja atau persekutuan. Doa di sini bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Bahwa ketika Tuhan ngomong, tetap firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa, di sana Tuhan sedang mengingatkan kita untuk kita senantiasa terhubung dengan Tuhan. Dimanapun kita, sedang apapun kita, kapanpun itu, firman Tuhan mengingatkan, hendaklah kamu senantiasa terhubung. Jadi doa di sini bicara tentang hubungan, bukan hanya sekedar kebiasaan. Hubungan kita dengan Tuhan. Suatu hubungan yang di dalamnya terdapat kepercayaan. Suatu hubungan yang di dalamnya terdapat kebergantungan. Kita berdoa kenapa? Karena kita percaya Tuhan mendengar saat kita berseru kepadanya. Kita berdoa kenapa? Karena kita percaya Tuhan sanggup lakukan segala perkara. Di sana kita percaya, di sana kita bergantung kepadanya. Doa bukan lagi sesuatu yang situasional atau kondisional. Doa bukan lagi jika kamu di gereja maka kamu berdoa, maka jika kamu tidak di gereja kamu tidak perlu berdoa. Doa bukan lagi jika kamu sakit maka kamu berdoa, maka kalau kamu sembuh kamu tidak perlu berdoa. Doa sesuatu yang dikatakan kepada kita untuk tetap kita lakukan. Dan ada satu ayat dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-14. Yakobus 5 ayat 14 yang membantu kita untuk kita bisa lebih jelas mengerti. Kita baca mulai ayat yang ke-13, Yakobus 5 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Menyanyi di sini dalam bahasa lain itu bermazmur, menyanyikan pujian, menyanyikan mazmur. Jadi doa yang dinyanyikan. Jadi ayat ini seakan ngomong sama kita gini, kalau kamu menderita, berdoalah. Kalau kamu bahagia, kalau kamu bergembira, berdoalah juga. Jadi doa itu bukan jika kamu menderita, berdoalah. Kalau kamu sudah gembira, ya sudah. Atau sebaliknya. Enggak. Doa di antara kamu yang menderita, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Dan saat-saat ini adalah saat-saat yang berat bagi kita semua. Penderitaan di sini bisa dalam bentuk yang bermacam-macam. Mungkin ada yang bentuk dalam sakit penyakit, mungkin ada yang dalam bentuk kekecewaan. Kenapa orang-orang terdekatku, kenapa orang-orang yang kukasihi Tuhan panggil begitu cepat dan mendadak? Mungkin penderitaan itu bisa dalam bentuk kekhawatiran karena kehilangan pekerjaan. Dan firman Tuhan kali ini berbicara kepada kita, jika ada di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Artinya apa? Jangan putuskan hubungan. Artinya apa? Tetap percaya kepada Tuhan. Artinya tetap bergantunglah kepada Tuhan. Dan kadang itu tidak gampang. Dan kadang mungkin kita merasa lelah, kita merasa capek berdoa, kenapa tetap seperti ini saja? Di sini kita diingatkan, kalau tadi doa bicara soal hubungan antara kita pribadi dengan Tuhan, maka ternyata ada sesuatu yang lebih dari itu. Pasal 5 ayat yang ke-14 dari Yakobus berkata, kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saya tidak membahas ayat ini dari sudut pandang boleh tidak kita minum obat, atau apakah ini artinya kita kalau kita minum obat itu tidak mengandalkan Tuhan, tidak ya. Kita di sini mau belajar bahwa ketika kita merasa lelah, kita sudah berharap sama Tuhan, tapi kenyataannya gini-gini saja. Kita merasa capek. Apa yang harus kita lakukan? Datang pada saudara seiman. Jangan sungkan, jangan malu berkata aku butuh bantuan. Bantuan apa? Doakan aku. Ini bukan sesuatu yang mengandalkan manusia. Ini seperti
Harun dan Hur yang menopang tangan Musa ketika ia berdoa. Kita datang pada penatua dan berkata, Pak, saya sudah capek, saya sudah lelah berdoa. Tapi saya tidak mau berhenti berharap, Pak. Tolong doakan saya. Ayat ini tidak mengajarkan datang kepada penatua dan minta uang, minta sumbangan, minta obat. Enggak loh ya. Minta apa? Doa. Doakan saya, kuatkan saya, Pak, supaya saya tidak kehilangan iman, kehilangan pengharapan saya. Di sini, kalau tadi doa bicara soal hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan, maka ayat ini mengajarkan bahwa doa di sini juga bicara soal hubungan kita dengan sesama. Artinya apa? Artinya doa itu bukan sesuatu yang urusan individu. Hidupku ya hidupku, doaku ya doaku. Kamu ya doa sendiri sama Tuhan, urusan-urusanmu. Di sini kita diingatkan untuk saling mendoakan, untuk saling menguatkan. Dan itu wujud kasih kita dalam persaudaraan sesama umat Tuhan. Ketika seseorang datang kepada kita, doakan mereka. Ketika seseorang berkata, aku butuh kekuatan, doakan mereka. Dan tidak berhenti sampai di situ, dikatakan penatua supaya apa? Mereka mengoleskan. Jadi yang diminta apa? Doa. Doakan saya, Pak. Tapi yang didapat apa? Minyak. Bukan hanya doa tapi minyak. Artinya apa? Di sini itu tadi dalam hubungan saling menguatkan, doa juga harus diwujudkan dalam perbuatan. Kalau saat ini kita bergembira, bernyanyilah, bermazmurlah, pujilah Tuhan. Kalau saat ini kita tidak sakit, doakan mereka yang sakit, oleskan minyak kepada mereka, berikan bantuan apa yang kita bisa bantu kepada mereka. Dan di sana ayat yang ke-15 selanjutnya, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Dalam kita berdoa kepada Tuhan, dalam kita saling menguatkan dalam hubungan kita antar saudara-saudara seiman, dalam doa-doa kita, ada pemulihan yang daripada Tuhan. Tapi tidak berhenti juga sampai di situ. Sebab itu, di ayat 16 pasal yang kelima dilanjutkan dengan karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau engkau menderita, kalau kita menderita saat ini, berdoalah. Kalau engkau sudah capek berdoa, jangan sungkan. Datang pada penatua, datang kepada pemimpin-pemimpin rohani, saudara-saudara seiman dan berkata, tolong doakan aku. Dan jika Tuhan sudah pulihkan, ayat yang barusan kita baca berkata, hendaklah engkau saling mendoakan. Sekarang giliranmu untuk kamu berdoa bagi sesama. Penderitaan, sakit penyakit, kekecewaan bukan alasan untuk kita mendoakan sesama kita. Saat kita merasa kita ini yang paling menderita, kita orang-orang saja yang seharusnya berdoa bagi kita, pikiran itu seharusnya tidak ada lagi. Tetaplah berdoa. Saat kita diizinkan dalam penderitaan sekalipun, mari kita belajar untuk kita saling berdoa. Dan mungkin terus ada pikiran dalam hati kita, mosok kacek sih. Ada gunanya tak saya berdoa itu. Firman tadi berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari kita belajar untuk tidak membatasi Tuhan. Mari kita belajar berdoa dengan percaya sepenuhnya bahwa Allah mendengar, bahwa Allah sanggup menjawab, bahwa Allah mengerjakan segala sesuatu di dalam kehendaknya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau saat ini kita diberikan kesempatan untuk berdoa syafaat, mari kita lakukan dengan ketulusan, dengan kerinduan untuk melihat saudara-saudara kita yang lain dikuatkan, dipulihkan. Bukan lagi soal doa, bukan lagi soal apa yang kita inginkan dan Tuhan yang seakan-akan Tuhan itu wajib berikan kepada kita. Tapi doa ini menjadi wujud kasih kita kepada Tuhan, wujud kasih kita kepada sesama. Mari yang saat ini itu masih dalam keadaan sakit, jangan lepaskan pegangan, tetap bergantung kepada Tuhan, tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Mari yang saat ini dalam keadaan yang baik, dalam sukacita, juga jangan lupakan Tuhan,
Jangan lupakan bahwa kita ada saat ini untuk saling menguatkan. Lakukan apa yang kita bisa lakukan, baik itu dalam doa, baik itu dalam mengoleskan minyak, memberi bantuan kepada sesama kita. Mari kita lakukan itu. Kiranya perenungan yang singkat ini boleh menjadi suatu perenungan bagi kita, boleh mendasari untuk doa-doa yang kita lakukan bukan hanya sekedar ucapan-ucapan belaka, tapi didasari pemahaman bahwa sungguh ini yang Tuhan ingin kita lakukan. Tetaplah berdoa. Demikian perenungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk memimpin dalam doa syafaat. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Yohanes. Sebuah renungan yang luar biasa untuk kita semua, ya. Doa itu adalah sesuatu yang sangat sering muncul di dalam Alkitab. Bahkan Yesus pun berdoa. Bahkan menjelang akan masuk dalam penderitaan pun, dia berdoa. Dan saya bersyukur hari ini saya kembali boleh berdoa syafaat bersama-sama Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Doa syafaat ini kembali kami adakan karena saya tahu bahwa doa itu punya kuasa yang besar. Setidaknya keadaan selama 2 minggu ini jauh lebih baik daripada bulan lalu, di mana ada banyak orang yang meninggal di antara jemaat-jemaat. Dan semenjak dari doa syafaat yang terakhir hingga hari ini, kami sangat bersyukur walaupun ada jemaat-jemaat yang terkena COVID, tetapi tidak ada satupun yang sampai meninggal. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya itu adalah karena belas kasihan Tuhan atas kita semua. Jadi yuk kita akan doa lagi sama-sama. Karena ini secara Zoom, maka saya perlu pastikan internetnya nanti yang doa cukup lancar. Izinkan saya bertanya yang pertama, kira-kira Pak Arnold, internetnya lancar nggak Pak Arnold? Kalau saya nanti minta untuk doa. Pak Arnold? Coba Pak. Apakah suara saya lancar, Pak? Apakah suara saya lancar? Lancar, lumayan. Oke ya. Kalau Ya, gitu nanti ya. doa yang pertama Pak Arnold ya. Pak Arnold berdoa. Iya, Pak. Oke. Nanti doa yang kedua, saya lihat di sini ada Pak Sapari. Pak Sapari apakah lancar? Coba Pak. Ya, jelas. Jelas ya. Baik, jadi nanti doa yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kemudian akan disambung dengan doa yang kedua, Pak Sapari. Kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat yang terkena COVID dan anggota-anggota jemaat yang keluarganya meninggal karena COVID. Walaupun sudah berselang ya, selama 2 minggu ini sudah tidak ada yang meninggal lagi karena COVID, tetapi kemungkinan masih dalam kesedihan ya. Mereka mungkin masih sedih atau mungkin saat ini ada anggota keluarganya yang terkena COVID sehingga mereka bersedih. Kita akan doakan. Ya. Kemudian doa yang terakhir akan ditutup oleh saya. Saya akan doakan bagi jemaat-jemaat dan keluarga semuanya agar diberi kesehatan, jauhkan dari virus COVID dan dibawa makin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Yuk kita akan nyanyikan satu lagu pujian. Doa mengubah segala sesuatu. Nah ya, ini cocok dengan khotbah yang barusan tadi kita renungan yang baru saja tadi kita dengarkan sama-sama. Puji Tuhan. Kawan, aku sudah datang. Ini semua. Ya mungkin bisa dipastikan itu di mute dulu ya. Terus aku. Baik, terima kasih banyak ya. Yuk kita akan bersama datang pada Tuhan. Kita nyanyikan doa mengubah segala sesuatu. Saat ku sekeliling ada di luar kemampuanku, ku
Ibu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan, saat kenyataan di depanku mengecewakan mengecewakan perasaanku. menut mata memandangmu, sub doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tangan mengalir manapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita katakan lagi dari atas. Saat keadaan satu tak sekeliling ada kemampuanku berdiri mencarimu Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Saat terkadang kenyataan di depan kita mengecewakan perasaan kita, menyakiti perasaan kita. Bersungut-sungut tidak ada gunanya. Mari menutup mata, berdoa, datang kepada Tuhan. Haleluya. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tangan. Amin. Haleluya. Tiada yang mustahil. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar. Doa orang benar bila didoakan percaya dengan yakin besar kuasanya. Haleluya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Amin, amin. Seperti mata di tangan mengalir, mengalir.
Amin Tuhan. di matamu. Doa mengubah segala Haleluya. Kami yang di surga, kami sangat mengucap syukur karena kami tetap bersukacita tetap di dalam naungan kepak sayap-Mu. Kami boleh merasakan damai sejahtera, rasa perlindungan dan keamanan yang begitu dahsyat. Sekalipun badai itu datang menghantam kami semuanya Tuhan, tapi kami diingatkan pada malam hari ini, apapun itu, kami tidak boleh memutuskan hubungan dengan Allah Bapa di surga. Kami harus tetap menjalin komunikasi yang erat dengan Engkau Tuhan. Kami harus menjalin satu hubungan yang harmonis selalu dengan Engkau. Melalui doa kami yang kami naikkan kepadamu, agar tetap hubungan itu terjalin dengan baik. Karena kami tahu Tuhan, kami dalam segala apapun hidup kami tidak dikuasai oleh apapun yang ada di muka bumi. Tetapi hidup kami dikuasai oleh kedaulatan Tuhan yang bernaung di atas hidup kami semuanya. Bapa, khusus malam hari ini kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan renungan yang begitu indah, untuk kami tetap menjalin hubungan melalui doa kami kepadamu. Tuhan, kami juga serahkan khusus buat apa yang ada di sekitar kami, khususnya di lingkungan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, pemulihan-Mu terjadi. Amin. Dan begitu dahsyat kuasa-Mu Kau nyatakan, sehingga di lingkungan kami masing-masing terasa damai sejahtera Tuhan, tangan Tuhan yang terulur panjang buat kami untuk menolong kami semuanya, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera-Mu. Demikian juga untuk kota ini Tuhan, kami percaya, terima kasih pemulihan-pemulihan terjadi. Orang-orang yang terpapar sakit mulai berkurang secara jumlah Tuhan. Tapi yang sembuh di dalam nama Yesus yang kami rasakan, yang boleh kami terima. Kabar sukacita itu bahwa banyak yang telah disembuhkan. Juga khusus bagi rekan-rekan kami segereja di Mojokerto ini. Kami percaya semua ini bukan karena gagah kuat kami ataupun karena usaha kami. Tapi semuanya karena berkat kemurahan Tuhan. Kota ini diberikan pemulihan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kami juga berdoa bagi Provinsi Jawa Timur. Apa yang kami dengar juga kabar baik, pemulihan-pemulihan terus terjadi. Mari Tuhan, nyatakan dengan belas kasih-Mu. Tahu Tuhan, kami sangat perlu Engkau. Kami tidak bisa lepas dari Engkau Tuhan. Kami harus terus menjalin hubungan yang harmonis dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, pemulihan yang terjadi ini dalam Provinsi Jawa Timur juga karena kasih dan kemurahan-Mu. Dan kami percaya untuk selanjutnya, yang terbaik dalam pemulihan dan kesehatan masyarakat itu akan terwujud dengan nyata karena kasih Tuhan yang melanda kami semua. Kami juga khusus berdoa untuk negara kami, Indonesia tercinta. Melalui orang-orang benar, Tuhan,
Biarlah doa ini terus dinaikkan. Dan kami percaya ada kuasa di dalam setiap doa orang-orang benar. Akan membawa mujizat yang nyata bagi bangsa ini. Kami percaya di dalam nama Yesus. Pemulihan dan segala hal yang terbaik dicurahkan oleh Allah dari surga untuk Indonesia ini. Dan kami percaya Indonesia semakin penuh dengan kemuliaan-Mu. Pemulihan-pemulihan terjadi, angka keterpaparan semakin menurun. Dan kesembuhan-kesembuhan dan pemulihan semakin naik di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, perekonomian maupun sektor apapun dalam bangsa ini, semuanya akan pulih kembali di dalam tangan kuasa Yesus. Kami percaya Tuhan, kami perlu lawatan-Mu. Lawatlah Indonesia ini dengan penuh belas kasihan-Mu. Dan juga seluruh negara-negara yang di muka bumi ini kami percaya juga Tuhan pasti memulihkan. Sekali lagi Tuhan, berkati para aparatur pemerintah yang ada. Dari pusat sampai daerah. Bapak Presiden juga kami serahkan, berikan kekuatan, berikan segala hal kebijaksanaan, sehingga apa yang diputuskan maupun apa yang direncanakan dalam apapun itu, menjadi sesuatu hal kabar baik buat kami semua, rakyat Indonesia. Diberikan kesehatan juga yang terbaik buat Bapak Presiden kami, demikian juga seluruh jajaran aparat pemerintah yang ada, dari pusat sampai daerah. Kami percaya Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu karena lawatan Allah. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami percaya. Hanya kami serahkan semuanya. Doa kami di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami pada saat ini untuk kami boleh datang kepada Engkau. Bapa, sebelum kami berdoa buat rekan-rekan kami, buat saudara-saudara kami Tuhan yang bergumul saat ini, sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, sucikan mulut kami, kuduskan Tuhan. Sehingga tatkala kami datang kepada Engkau, kami datang dengan hati yang murni, kami datang dengan hati yang bersih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, pada saat ini kami membawa pergumulan buat saudara-saudara kami yang pada saat ini masih berada di rumah sakit, di dalam menjalani proses penyembuhan, terapi, pengobatan. Tuhan, kami yakin dan percaya, apapun yang terjadi tidak ada sesuatu salah. Engkau yang berdaulat atas setiap kami sekalian. Kami yakin dan percaya setiap izin Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan, dan kami yakin dan percaya di dalam proses pengobatan, Tuhan Yesus senantiasa turun tangan. Tuhan Yesus senantiasa campur tangan. Bapa, kiranya buat para medis yang menangani, kiranya Tuhan jamah hati hidup mereka, sehingga mereka boleh memberikan pelayanan yang terbaik Tuhan buat rekan-rekan kami. Tuhan, tolong buat saudara-saudara kami yang pada saat ini bergumul di dalam kondisi tubuh kurang sehat. Kami yakin dan percaya kiranya pengharapan di dalam Engkau, pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah putus. Untuk senantiasa mereka tetap percaya kepada kuasa Tuhan, tetap percaya, berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk obat-obat yang dikonsumsi, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, sehingga boleh menjadi sarana pemulihan dan kesembuhan. Bapa, kiranya sukacita yang daripada surga senantiasa Engkau nyatakan buat mereka Tuhan, sehingga itu akan menolong mereka, menguatkan mereka, berikan pengharapan bagi mereka, untuk mereka punya semangat pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam Engkau, bahwa Engkau Allah Immanuel senantiasa tidak pernah meninggalkan, sekalipun di dalam kondisi bergumul, di dalam lembah kekelaman. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa menuntun menyertai.
Bagi saudara-saudara kami Tuhan, yang masih dalam proses pemulihan di dalam rumah, kami yakin dan percaya Engkau juga tidak pernah meninggalkan hidup mereka. Engkau Allah yang melampaui batas akal pikiran kami. Dengan kemurahan-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau senantiasa ulurkan tangan-Mu, Engkau ulurkan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu buat rekan-rekan kami. Sehingga mereka yang lemah boleh dikuatkan Tuhan. Sehingga mereka yang kurang semangat boleh ditopang oleh kemurahan-Mu ya Bapa. Sehingga mereka bangkit lagi dan mengalami akan pemulihan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat para kekasih kami yang mendahului kami. Kami yakin dan percaya Engkau telah memberikan yang terbaik Tuhan bagi mereka. Sekalipun mungkin secara lahiriah mungkin sulit untuk diterima. Tapi kami yakin dan percaya tempat mereka lebih baik daripada tempat kami yang masih ada di bumi ini. Dan mereka bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, kami yakin dan percaya penghiburan yang tiada henti, yang tiada putus-putus yang daripada Engkau. Senantiasa Engkau ulurkan buat mereka Tuhan. Sehingga mungkin dalam waktu sejenak mereka boleh bergumul, mereka berduka, mereka sedih, mereka menangis. Tapi dengan berjalannya waktu, kami yakin dan percaya mereka juga mengalami pemulihan daripada Engkau. Bahwa apapun yang telah terjadi, Tuhan telah memberikan yang terbaik pada siapapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya. Bagi kami yang boleh mengalami kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk sidang jemaat-Mu, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan masih punya rencana, yaitu untuk melayani Engkau lebih lagi ya Tuhan, untuk memberi yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat saudara-saudara kami yang di dalam kondisi tubuh sehat. Tuhan senantiasa Engkau tetap terus menjaga, melindungi, memberkati mereka. Dan mereka senantiasa boleh tetap hidup menjalani prokes dengan baik. Sehingga kesehatan senantiasa terjaga bagi saudara-saudara kami sekalian. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya. Tuhan, ada waktunya, ada saatnya. Engkau punya waktu tersendiri untuk mengadakan kuasa mujizat sehingga COVID ini boleh berlalu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa melindungi buat sidang siapapun, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Ya. Haleluya Yesus. Sungguh kemanakah kami berlari Tuhan? Di saat badai menderu, di saat berita-berita yang menakutkan menghimpit kami, bahkan keadaan kami pun begitu mengerikan bagi kami. Hanya kepadamu kami dapat berlari Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang
mampu pulihkan segala sesuatu. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Oh, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Yesus. Kami perlu Kau, Tuhan. Oh, kami perlu Kau, Kau segalanya. Oh, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, sungguh kami perlu Kau, Tuhan. Lebih-lebih lagi setiap hari, setiap waktu, Tuhan Yesus. Karena dalam hidup ini, tidak ada yang dapat menolong kami dengan sempurna selain Engkau. Kesembuhan itu hanyalah dari Engkau, Tuhan. Obat-obatan, dokter hanyalah alat yang begitu terbatas, yang begitu penuh kekurangan. Dalam segala badai masalah apapun yang menghantam kami, Engkaulah nahkoda bagi perahu kehidupan kami, yang sanggup memimpin kami, hingga kami selesai menghadapi semuanya. Bersamamu kami terbang tinggi, Tuhan. Karena itu sungguh kami akan selalu berseru, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Yesus. Kami perlu penyertaan-Mu bagi jemaat-jemaat dan keluarga mereka, Tuhan.
Kiranya Kau berikan kesehatan senantiasa pada keluarga kami dan kami semuanya. Jauhkan kami dari segala virus COVID-19 ataupun yang lain-lainnya. Berikan kami kesehatan dan bawa kami untuk melayani-Mu, Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak menghargai waktu yang Tuhan beri, kesehatan yang Tuhan beri. Kami gunakan hidup kami dengan sia-sia. Dan begitu kami sakit, begitu waktu hidup kami terasa begitu pendek, baru kami sadar betapa seharusnya kami mempergunakan hidup ini untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami semuanya, agar kami senantiasa tersadar membawa hidup kami untuk hidup bagi kemuliaan-Mu. Berdoa bagi teman-teman kami yang lain, berbuat kasih kepada mereka seberapapun kami mampu. Karena kami tahu hidup yang kami miliki, kesehatan yang kami miliki, waktu yang kami miliki, itu dari Tuhan asalnya. Dan kami mau kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati anak-anak-Mu dan jemaat-Mu semuanya, teman-teman semuanya yang telah ikut dalam doa syafaat ini. Sungguh hamba bersyukur buat orang-orang yang luar biasa yang masih Tuhan izinkan untuk mau bergumul bersama-sama, berdoa bagi teman-temannya yang lain. Bapa, kiranya Kau memberkati anak-anak-Mu ini, sekali lagi berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Dan kami juga teringat pada salah seorang rekan kami yang baru saja ditinggalkan oleh istri yang terkasih Tuhan, Pak Musa. Kiranya Tuhan kuatkan juga Pak Musa. Tuhan akan hiburkan dia Tuhan. Dan untuk yang lain-lain, Tuhan juga hiburkan mereka. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Thank you. Ya. Yuk saya kembalikan ke istri saya. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih telah berpartisipasi dalam ibadah hari ini. Senang sekali, banyak ya, ramai. Saya lihat di sini partisipan ada 29, tapi masing-masing ada yang satu keluarga, ada yang bertiga, berdua, ya bisa ditotal ini banyak sekali. Puji Tuhan, kiranya Tuhan mendengar seluruh doa dan seruan kita hari ini.